sedang dalam perjalanan dinas dari Madura menuju Surabaya. Jadi jika ada gangguan koneksi, saya mohon maaf sebelumnya. Pak Agus, saya bisa dibantu share screen terkait materi yang sudah saya share. Baik, Pak. Mungkin dibuat full screen aja. Sudah terlihat Bapak-bapak semuanya? Di full screen aja, Pak. Sudah. Tampaknya di bagian kanan bawah itu ada pilihan untuk full screen. Di atas 30 derajat. Sebelahnya nanti. Ini di laptop saya udah full screen begini, Pak. Sudah full screen ya? Bapak Ibu sekalian sudah melihat full screen juga? Kalau saya di HP ini masih sepotong kelihatannya. Mungkin di skip dulu, Pak. Skip. Kemudian mungkin pilih pilihan yang dua Baik, terakhir. Pak. Ini, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ya. 5 ya. Full screen. Nah, Bukan, yang sebelahnya, Pak. Nomor 5 dari sebelahnya. ya. Ini kah? Ya, apakah sudah terlihat full, Bapak Ibu sekalian? Di laptop saya Mas Agus belum full screen, Mas. Belum full. Di saya Kalau di HP saya udah full ini. Laptop saya. Mungkin Oke, lanjut. baik, terima kasih. Geser. Nah, udah, sip. Udah Mas Agus, lanjut, sip. Baik, Pak. sekalian, terima kasih untuk kehadiran di malam ini. Perkenalkan, nama saya Andrea Bernandi Tambunan. Saya asisten manajer di PLN. Saya di Duren 3. Dan saat ini, malam hari ini saya kemarin dihubungi Pak Leo untuk mempresentasikan satu topik terkait renewable energy dan bagaimana implikasinya jika terhubung ke grid. Nah, memang di Indonesia saat ini sudah mulai banyak penetrasi energi baru terbarukan, dan saya malam hari ini akan menceritakan apa yang menjadi peluang dan tantangan yang dialami oleh pengelola ketenagalistrikan dalam hal ini PLN untuk mengakomodir pembangkit jenis EBT yang ada di sistem kita. Nah, di next, Pak. Ya. Selalu menjadi slide sebelumnya selalu menjadi pertanyaan, sebenarnya kenapa harus renewable energy ini begitu? Kenapa nggak pakai sumber-sumber lain? Nah, malam hari ini yang terlampir adalah konten yang akan saya bahas di sini. Yang pertama saya terbagi dua, yaitu peluang dan challenge-nya, tantangannya. Di peluang saya akan menceritakan mengapa lalu potensinya di Indonesia. Kemudian dari sisi challenge, saya akan sharing dari sisi listrik di Indonesia, kemudian dari sisi operasi sistem. Nah, ini sedikit lebih teknis karena saya berbicara di akademisi, mungkin lebih pas untuk disampaikan. Lanjut, Pak. Baik, pertanyaan pertama adalah ketika saya menyampaikan topik ini adalah mengapa kita harus memakai energi baru terbarukan. Nah, next. Ya, jadi sebenarnya semua itu berawal dari salah satu konferensi yang pernah diadakan di Tokyo. Di sini pada saat itu beberapa negara berkumpul untuk
membahas terkait climate change. Nah, ini sebenarnya konferensi pertama sebelum kita mengenal energi transition ya di Indonesia. Di sana beberapa negara berkumpul untuk membahas terjadinya penurunan suhu secara global di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2015 itu ada namanya COP atau Community of Practice, di mana semakin banyak anggota-anggota di seluruh dunia berkumpul di Paris untuk menyatakan komitmennya mendukung uh, terjadinya kenaikan suhu di bumi gitu. Nah, dari sinilah dimunculkan statement bahwa akan diupayakan untuk menjaga suhu tidak turun lebih dari tidak naik lebih dari 2 derajat Celcius ya, atau sampai dengan 1,5 derajat Celcius. Nah, ini mungkin kalau sedikit cerita kita bicara lapisan ozon gitu ya. Itu kalau semakin tipis terkena emisi, maka kalau kita lihat spektrum cahaya, ada beberapa spektrum yang akan menembus lapisan ozon tersebut, sehingga panas bumi itu akan terperangkap gitu ya di dalam, dan ultraviolet juga masuk menembus lapisan ozon, sehingga tidak hanya terjadi kenaikan suhu yang drastis, tapi juga cahaya yang membuat kesehatan memburuk ya, misal kanker kulit dan seterusnya. Nah, isu ini akan dirasakan di seluruh dunia, sehingga ini menjadi penting saat ini untuk menjadi concern di seluruh dunia. Next, Pak. Nah, bagaimana implikasinya dengan Indonesia? Presiden kita hadir di konferensi tersebut dan menyatakan komitmen untuk ambil andil ya dalam upaya penurunan suhu global tersebut. Nah, Indonesia melakukan ratifikasi ke dalam undang-undang untuk mengadopsi kesepakatan yang telah dicetuskan dalam Paris Agreement tadi. Nah, dari situlah terbit turunan-turunan permen, perpres, kemudian aturan-aturan di tingkat daerah dan seterusnya. Juga berimplikasi ke industri dan juga perusahaan penyedia tenaga listrik, salah satunya PLN. Nah, bagaimana komitmen pemerintah untuk mitigasi dari isu climate change tersebut adalah dengan berkomitmen mencapai bauran energi 23% itu setidaknya di tahun 2025 dan mencapai lebih dari 30% di tahun 2030. Nah, ini sebenarnya angka yang sangat tinggi ya Bapak Ibu, 23% ini yang harus dicapai dalam waktu singkat. Nah, di dalam breakthrough-nya PLN itu ada namanya Green Program. Green Program ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat pembangkit listrik berbasis PGT dalam skala besar. Nah, di dalamnya tertuang bagaimana mencapai 23% tersebut, diantaranya adalah membuat pembangkit skala besar dari sumber air, panas bumi, dan sebagainya, itu tertuang dalam Green Program tersebut. Lalu juga ada namanya Green Air, GTL. Dan di sana juga akan dibahas bagaimana proses pembangkit berbasis batubara itu akan mulai di retirement. Akan tidak ada pembangunan batubara lagi di 10 tahun ke depan, tapi akan mulai dikurangi pembangkit existing. Jadi pertumbuhan beban akan dibalans dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Next. Ya, bisa di next. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu yang paling dominan saat ini dalam pertumbuhan energi baru terbarukan, Bapak Ibu bisa lihat yang warna kuning, itu salah satunya adalah pembangkit berbasis solar PV. Nah, kita lihat pembangkit-pembangkit lain seperti coal berbasis batu bara dan gas itu dari tahun ke tahun terus menurun. Nah, mungkin masih di slide sebelumnya, sehingga tren di seluruh dunia menyatakan bahwa pembangkit listrik berbasis solar itu meningkat signifikan, diikuti dengan penurunan pembangkit konvensional ya, dalam hal ini oil and gas. Oke, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu,
Swanson. Jika Swanson ini mengeluarkan semacam forecasting ya, bahwa dalam beberapa tahun ke depan itu harga solar PV akan menurun secara drastis. Beliau membuat suatu learning curve gitu ya, dari harga PV yang ada di seluruh dunia saat ini. Terlihat bahwa harganya cenderung menurun secara signifikan dari tahun 1970-an gitu ya, sampai dengan saat ini penurunnya cukup signifikan, sekitar 75% selama 10 tahun. Selanjutnya. Nah, saat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat dari teknologi PV yang ada saat ini saya ambil dari suatu referensi gitu ya, bahwa beberapa teknologi PV sudah mulai dikembangkan secara komersil. Yang awalnya dari skala laboratorium itu mulai diangkat ke skala komersil. Nah, Bapak Ibu lihat yang saya highlight di sini adalah peningkatan efisiensi dari tiap panel surya. Jadi apa dampaknya ketika efisiensi meningkat dengan luasan yang sama, maka energi surya yang kita harvest itu akan semakin besar pula. Terlihat untuk teknologi monokristalin maupun polikristalin itu sudah mencapai angka 23 dan 24%. Artinya apa Bapak Ibu, kalau kita melihat 5 tahun terakhir itu berkutat di 16-17%, dan ketika kita sampai di tahun 2023 itu sudah mencapai 24%. Nah, ini mungkin trennya akan melambat karena keterbatasan material ya. Tapi saya tidak akan menyinggung lebih banyak teknologi-teknologi dari material PV karena ada banyak sekali jenis yang bisa mencapai 40% sampai 50% gitu ya. Misalnya seperti multi junction, dia bisa yang dipakai di satelit ya, di NASA itu bisa sampai 45%. Untuk skala residensial atau industri umumnya itu memakai poly, mono atau thin film. Nah, yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa lihat mungkin tidak begitu familiar ya, karena beberapa brand itu tidak masuk di Indonesia. Saya tampilkan slide terkait dengan brand karena ini forum akademisi, sehingga kita bisa membandingkan apple to apple ya, yang teknologi berkembang saat ini. Next. Nah, Bapak Ibu, apa dampaknya tadi dari latar belakang yang saya sampaikan ketika kapasitas PV di seluruh dunia meningkat, kemudian harganya turun drastis, dan juga efisiensi terus meningkat, maka kita akan mengalami kondisi namanya grid parity. Apa itu grid parity? Grid parity adalah kondisi di mana harga listrik yang dihasilkan oleh PV itu sama dengan TDL, tarif dasar listrik. Ketika harga tersebut sama, maka itu disebut grid parity. Artinya apa? Masyarakat punya preferensi ya, dia bisa memilih secara leluasa apakah akan menggunakan listrik dari PLN atau dia bisa generate sendiri. Lalu kalau kita beberapa studi juga menunjukkan ada namanya good parity. Good parity adalah kondisi di mana harga listrik yang dihasilkan oleh sumber energi terbarukan atau PLTS contohnya gitu ya, itu lebih murah dari energi listrik. Nah, titik di mana pertemuan antara TDL dan PLTS itu disebut dengan titik grid parity ya. Nah, kita di Indonesia mungkin belum mengalami grid parity ya, tapi kalau merujuk ke literatur beberapa negara dan negara bagian itu sudah mencapai grid parity mereka. Artinya apa? Masyarakat sudah punya preferensi gitu, saya bisa membuat listrik sendiri daripada pakai dari pembangkit PLN misalnya seperti itu. Next. Nah, Bapak Ibu, apalagi hal yang mendorong mengapa begitu gitu ya. Nah, saya akan mengenalkan namanya RI 100 gitu ya, atau RI 100 dalam bahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat brand-brand yang familiar ya di dalam sini. Bapak Ibu bisa melihat ada banyak brand seperti Starbucks, HP, Philips, New Balance, merek sepatu, merek baju, merek teknologi, Apple dan seterusnya. Itu semua bergabung ke RI 100. Artinya apa? Mereka diwajibkan
untuk memakai energi yang berasal dari energi baru terbarukan. Lalu bagaimana jika di dekat mereka atau di negara mereka membangun pembangkitnya itu tidak ada pembangkit dari renewable energy, mereka harus membeli yang namanya REC atau Renewable Energy Certificate, sehingga secara ekonomi mereka menggunakan energi baru terbarukan gitu. Artinya ketika pabrik-pabrik ini banyak beroperasi di Indonesia, ini menjadi peluang ya, karena mereka membutuhkan sumber yang dari energi bersih. Gitu. Mereka diwajibkan untuk menggunakan energi baru terbarukan. Nah, seperti apa bentuk renewable energy certificate? Next. Nah, Bapak Ibu, ini contoh saya ambil dari suatu negara gitu ya. Jadi mereka ketika load profile-nya membutuhkan total energi yang dibutuhkan 1 MWh dalam 1 bulan, maka mereka membeli satu sertifikat, biasanya kapasitasnya megawatt hour ya. Jadi mereka membeli sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka itu listriknya 100% dari EBT. Nah, bagaimana kalau Indonesia tidak bisa menyajikan pembangkit EBT di sistemnya seperti yang kita alami sekarang? Mereka bisa membeli renewable energy certificate itu dari luar. Nah, ini sangat disayangkan ya. Kalau kita tidak menangkap peluang ini, di mana perusahaan-perusahaan tadi diwajibkan untuk memakai EBT, sedangkan kita tidak bisa mensuplai energi yang didapatkan dari energi baru terbarukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau pernah melihat aplikasi kalian mobile ya, Bapak Ibu bisa membeli di sana ya, renewable energy certificate. UKI misalnya bisa mengklaim bahwa UKI ini adalah green building dengan menunjukkan sertifikat seperti itu ya. Trennya sudah ke arah sana sekarang, di mana energi bersih itu sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup di beberapa tempat. Next. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, EBT, saya akan menceritakan bagaimana REC ini bekerja. Kalau kita kalau kita melihat secara langsung prinsip dari energi listrik itu ya, proton mengalir gitu ya. Kita tidak bisa mengatur dia mengalir ke load yang mana gitu ya. Nah, atau kalau kita mau memastikan listrik kita dari EBT, kita bisa bikin express feeder ya, dari pembangkit langsung ditarik jaringan ke industri Nike misalnya, ke industri sepatu. Nah, itu bisa kita pastikan energi mengalir ke sana ya. Tapi kalau kita pasang dalam jaringan, tentu kita tidak bisa memastikan aliran arusnya kemana gitu ya, sehingga rek ini dia secara ekonomi ya, jadi kita tidak bisa memastikan secara teknis dia mengalir kemana, tapi dengan kapasitas yang sama yang ada di sistem tersebut, dia bisa mengklaim bahwa EBT ini mengalir ke sistem mereka. Next. Nah, di Indonesia, Bapak Ibu bisa melihat ya potensi EBT yang ada di sana. Ini mungkin sudah sering banget Bapak Ibu melihat referensinya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa energi matahari, karena kita di negara khatulistiwa, itu sangat melimpah dibanding dengan energi lain ya. Ada energi angin, energi laut, hidrogen, hidro, geothermal, dan biomass. Kebetulan saya di bidang energi, sehingga riset saya sedikit banyak ada di tiap-tiap jenis energi ini ya. Dan saat ini saya akan coba sharing salah satu challenge dari pengoperasian EBT ya. Kita akan fokus ke solar atau PLTS untuk malam hari ini. Jadi next. Ya, dapat saya simpulkan ya. Jadi kita memahami tadi ada beberapa urgensi mengapa kita harus menggunakan EBT. Selain dari isu-isu global, juga di dalam negeri ternyata kita punya potensinya seperti itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia kita mengkerucut ke solar energi ya? Next. Nah, Indonesia itu sebenarnya negara archipelago atau kepulauan ya. Tidak mudah melistriki negara dengan jumlah pulau mencapai ribuan ya. Berbeda mungkin dengan Amerika di satu benua besar, atau Australia atau Eropa, mereka bisa membuat
satu super grid yang terhubung interkoneksi ya. Berbeda dengan Indonesia, tiap pulau-pulau itu punya sistemnya sendiri. Sistem Sumatera, sistem Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, Sulawesi, dan seterusnya gitu ya. Nah ini menjadi tantangan gitu ya untuk elektrifikasi. Saya lanjut Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari citra satelit ya, ternyata kalau malam hari itu load yang terlihat terang gitu ya, beban-beban itu ternyata terpusat di Jawa gitu ya, merata di Pulau Jawa, sebagian besar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu sebagian kecil. Lalu bagaimana Bapak Ibu lihat di bagian timur ya, lebih gelap ketika malam hari ya, artinya warna biru itu melambangkan cahaya. Artinya apa? Kelistrikan di sana masih perlu ditingkatkan ya. Artinya ini menjadi tugas bersama ya untuk pemerataan energi, khususnya di daerah-daerah rural, daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Next. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya akan cerita sedikit ya tentang load profile Jawa Bali. Bapak Ibu, Jawa Bali saat ini bebannya mungkin sudah merujuk ke beban puncaknya bisa sampai 28 gigawatt ya. Mungkin saya bisa memberi bayangan ya. Kalau beban di Sulawesi itu sekitar 9 sampai 10 giga. Nah, bayangkan pulau sebesar itu di bebannya itu bisa 3 kali lipat di Jawa ya. Artinya ini suatu sistem yang sangat besar. Nah, saya akan memberi gambaran bagaimana dengan mencapai 23% tadi ya. 23% tadi itu sama seperti kita membangun suatu sistem di Sulawesi ya, dalam waktu singkat di 2025 nanti kita harus membangun pembangkit sebesar satu pulau tersebut ya. Artinya apa? Ini challenge yang menantang ya, di mana tidak hanya faktor teknologi tapi juga aspek finansial yang kita butuhkan ya untuk pemanfaatan energi bersih tadi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini beban di Indonesia itu tipikalnya adalah akan tinggi pada saat menjelang malam hari ya. Jadi malam hari kita pulang ke rumah, keluarga menyalakan lampu, AC, TV, dan nonton bersama gitu ya. Lalu mulai meningkat terus sampai dengan jam 11 dan 12 malam. Kemudian mereka tidur, istirahat, terus menurun, rendah sampai dengan pagi hari, dan mulai meningkat lagi ketika ada jam kantor gitu ya. Terus meningkat sampai dengan sore dan kembali lagi ke malam hari. Nah, apa yang menantang di sini Bapak Ibu terkait dengan PLTS? Akan ada fenomena di mana ternyata siang hari bebannya tidak setinggi malam hari. Tapi di sisi lain energi surya itu cahaya matahari itu adanya di pagi sampai sore hari. Artinya apa? Ketika kita menggunakan energi surya dalam skala yang besar, itu terserapnya akan optimal jika itu ada malam hari, sehingga kita butuh sesuatu ya, storage atau hal apapun untuk memindahkan load ataupun memindahkan energi ke malam hari yang tinggi. Nah, di sini banyak mitigasinya Bapak Ibu, saya akan mungkin ceritanya nanti di operation challenge. Kita lanjut dulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan menceritakan potensi energi surya di Indonesia. Tadi kita sudah mengetahui mengapa urgensinya menggunakan EBT, kemudian tantangan kita dalam membangun dan melistriki di Indonesia. Lalu kalau kita melihat potensinya seperti apa di Indonesia, lanjut. Ya, kalau ini adalah potensi di energi surya di seluruh dunia ya. Kita perhatikan negara yang berada di sekitar khatulistiwa itu cenderung akan berwarna merah sampai dengan ke purple ya. Jadi di sini kita lihat ada beberapa benua itu cukup tinggi potensinya, khususnya negara-negara tropis ya. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan Indonesia ya. Indonesia ini potensinya tidak terlalu tinggi, tapi dia merata di moderate ya. Nah, kita akan coba next ya. Sambil menunggu next, Bapak Ibu bisa
bertanya-tanya mengapa gitu ya, karena di negara-negara tersebut ada wilayah gurun ya, negara dengan 4 musim dan mereka memiliki gurun sehingga potensi energi surya mereka cukup besar ya di daerah-daerah yang memiliki gurun ya. Australia, kemudian India dan daerah-daerah Timur Tengah itu cukup besar kapasitasnya. Nah di Indonesia, Ibu bisa lihat Indonesia itu diberkati dengan potensi energi surya yang melimpah. Kita hanya ada 2 musim, musim basah dan musim kering, atau musim hujan dan musim kemarau. Nah, kita walaupun musim hujan, kita tetap memiliki potensi energi surya. Dan itu merata di seluruh Indonesia dan akan cukup besar di beberapa titik di wilayah Indonesia. Jadi, kalau kita riset terkait solar tracker atau tracking di PV ya, saya rasa tidak perlu ya di Indonesia karena kita ada di garis khatulistiwa, matahari itu akan terbit dari timur ke barat gitu ya, dan akan mengalami gerak semu matahari sedikit condong ke utara atau selatan itu tidak terlalu signifikan ya, sehingga solar tracker itu tidak begitu signifikan di Indonesia diperlukan. Berbeda halnya dengan negara 4 musim yang agak condong di utara ataupun dia berada sedikit condong di selatan. Next. Nah, dari potensi tadi, ini data di Jakarta Bapak Ibu ya. Ini data yang saya ambil dari tahun 2021. Ternyata PV rooftop itu customer-nya sudah mulai bertumbuh drastis ya Bapak Ibu. Beberapa perumahan itu sudah pengembangnya sudah menginkludkan solar PV, solar home system di rumah-rumah yang ditawarkan dalam paket penjualan mereka. Kapasitasnya sudah cukup besar ya. Kemudian KWH Exma ini menarik ya. Di Jakarta orangnya itu cenderung bekerja ya, pagi dan sore hari. Sementara PV-nya itu tidak ada pemakaian di rumah. Jadi PV-nya ada ekspor ke grid sehingga energi itu diekspor ke grid ya. Saya akan cerita di operasi jalan nanti dampaknya seperti apa, tapi kita akan melihat data dulu bahwa di Jakarta, ini contoh kasus di Jakarta itu sudah cukup signifikan peningkatannya dan didominasi oleh residensial. Beberapa kita lihat gedung-gedung instansi pemerintah, kemudian industri kan LTS. Next. Nah, Bapak Ibu, bicara Jawa Bali tadi, ini merupakan solar irradian atau iradiasi matahari yang saya cuplik di berbagai titik lokasi. Bapak Ibu bisa melihat kalau tipikalnya, walaupun kita sama-sama di khatulistiwa, itu tergantung dengan kondisi alam ya. Jadi kita lihat ada daerah yang cukup istilahnya clear sky gitu ya. Cukup banyak awan lalu lalang, lalu di beberapa daerah cukup banyak awan, sehingga kita bisa lihat ya di grafik ini bahwa grafiknya itu tidak mulus seperti kurva Gaussian atau kurva Bell, kurva lonceng gitu ya. Tapi ada ripple-nya di sana, di mana tidak merujuk bentuk Gaussian sempurna gitu ya. Nah ini artinya apa? Ada alam juga berpengaruh di sini. Kita sangat kalau mengandalkan EBT tentu sangat mengandalkan kondisi alam. Kita lihat beberapa contohnya. Next. Nah ini Bapak Ibu jika ingin melihat beberapa ya LTS yang cukup besar, saya ambil contoh 2 ya, saya tidak menyinggungnya microgrid. Ini contoh ada di Likupang, ini cukup besar 15 megawatt peak ya, dan juga ada Cirata, ini jenis yang terapung, ini cukup besar 145 megawatt peak. Bapak Ibu, ini akan banyak lagi ya ke depannya beberapa site yang akan terus membangun PLTS skala besar. Lanjut. Oke, sebenarnya ini harus disinggungnya di saat menyinggung teknologi monokristalin dan polikristalin, tapi intinya sebenarnya 2
teknologi ini basisnya sama, berbasis kristalin. Hanya saja dari sisi manufakturnya itu beda pembuatannya. Monokristalin itu lebih kompleks pembuatannya, dia memiliki harga yang cukup mahal, namun punya efisiensi yang lebih tinggi. Nah, di Indonesia itu cenderung banyak memakai polikristalin. Ciri-cirinya dia warna biru ya, jadi kotaknya itu seperti wafer, dipotongnya kotak sempurna, sedangkan kalau yang monokristalin warna hitam, kemudian di pinggirnya itu seperti digunting gitu. Nah, Indonesia banyak pakai yang tipe polikristalin. Karena apa? Karena murah ya Bapak Ibu, sehingga efisiensi yang selisih cuma 2-3% itu tidak menjadi konsiderasi dalam proses pengadaan. Baik, ini yang menarik sebenarnya ya, dari sisi operation ya. Baik, saya lanjut. Nah, setelah tadi kita, ternyata dari urgensinya EBT ini menjadi isu global, kemudian Indonesia merespon, lalu ternyata kita melihat bahwa potensi di Indonesia cukup besar, teknologi semakin mapan, dan juga harga semakin murah. Akhirnya tumbuhlah banyak pembangkit-pembangkit EBT yang skala besar di sistem kita. Lalu pertanyaan dari presentasi malam ini adalah bagaimana jika dia beroperasi tersistem ya. Ini mungkin menjadi topik riset yang menarik ya untuk teman-teman yang mengambil master ataupun adik-adik yang sedang melakukan skripsi gitu ya. Saya akan bercerita tentang power system transforming. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita belajar di buku 10-15 tahun lalu kita belajar di buku bahwa kita diajarkan pembangkit itu terletak jauh dari beban, lalu dia membuat mengenerate energi listrik, disalurkan ke saluran transmisi, kemudian turun ke saluran distribusi, lalu sampai ke beban gitu ya. Seperti itu ya, one direction gitu ya kita diajarkan. Tapi Bapak Ibu sekarang kita akan Pak Andre, suaranya hilang, Pak. Ternyata jam begini ya. Iya, coba maaf. Jadi kalau materi ini kan untuk pembukaan sebenarnya Pak Leo, nanti kita bisa bahas lebih jauh kan, jadi Ya, betul. kalau tidak, jadi saya kalau kita bicara tentang sistem kan ada macam-macam, tapi ini awalnya. Nanti kalau bisa kita bisa buat sesi berikutnya tentang perbagian sistemnya misalnya begitu. Okay. Siapa aja boleh. Jadi bisa berkelanjutan begitu Pak. Oke. Ya. Ya, baru saya terdengar kembali. Terdengar kembali, Pak. Ya, maaf ya. Dalam jalanan ketika itu sudah sampai saya pindah. Slide-nya banyak juga, Pak ya? Ya Pak, sudah banyak bukan Banyak juga ya? saya perpanjang aja, nanti kan banyak karena namanya juga slide-nya, jadi banyak. Maaf ada yang bocor, Yang siapa ya? banyak juga pengen tahu. Iya, gambar gitu kadang ya. Ya. Saya pikir kita sudah. Baik, saya lanjut ya. Bagus, bisa saya lanjut? Ya, silakan Pak, lanjut. Nah, silakan Pak. Baik, ya. Nah, tadi saya sampai distributed generation ya, bahwa ternyata apa yang kita pelajari di buku itu sudah berubah ya, sudah bertransformasi. Akan banyak pembangkit berjenis EBT skala kecil dan tersebar ya. Kita lihat di rumah-rumah sudah mulai pakai PV rooftop. Kemudian Bapak Ibu melihat di sekitar ya, udah akan banyak mobil listrik. Zaman dahulu itu beban-beban itu hanya rumah. Sekarang bayangkan beban dengan skala besar itu berpindah-pindah. Bagaimana kita menyiapkan trafo kita, bagaimana kita menyiapkan sistem kita menghadapi beban yang mobile dan jumlahnya besar gitu ya. Kalau kita tidak bersiap, maka
akan ada collapse dan juga memicu blackout gitu ya Bapak Ibu. Dan saya sebenarnya pengen cerita lebih banyak terkait dengan power system transforming ini, tapi yang saya mau tekankan dua aspek tadi terkait dengan konteks malam ini adalah akan ada banyak distributed generation dan juga load yang sifatnya mobile. Next. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin sudah familiar ya dengan suatu pemodelan sistem tenaga listrik. Ini saya ambil case di salah satu penyulang di Jakarta. Nah, ini pemodelan menggunakan di silent atau Bapak Ibu mungkin familiar dengan etap ataupun tools lain ya yang saya rasa kurang lebih mirip gitu ya. Jadi di sini kita modelkan salah satu penyulang yang cluster gitu ya, ada rumah-rumah yang ada beban-bebannya tersendiri kita ukur. Nah, kemudian kita menambahkan PLTS di beberapa titik ya, secara tersebar gitu. Ada yang kita pasang di ujung, ada yang kita pasang di tengah, ada juga kita pasang di pangkal. Nah, Bapak Ibu, perlakuannya akan berbeda ya. Ada beberapa tantangan dari penyediaan ketika kita menggunakan PLTS di sistem kita. Next. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu akan mengalami namanya reverse power. Teman-teman operator mungkin pada zaman dulu mungkin memastikan one direction ya, seperti saya ceritakan sebelumnya bahwa biasanya energi power flow itu mengalir dari pembangkit ke beban. Tapi ketika kita memiliki distributed generation, maka kita akan mengalami namanya reverse power atau arus balik. Apa dampaknya Bapak Ibu? Mungkin kalau yang pernah belajar fundamental sistem tenaga listrik, kita ada tahunya 4 kuadran ya. Nah, ketika daya aktif dan daya reaktif itu disuplai dari pembangkit ke beban, itu akan di kuadran 1. Tapi ketika kita Oke Pak, salam kenal Pak Risman. Selamat bergabung di UKI MTE. Oke, saya pikir kita mulai saja Bapak-Bapak ya. Ya, Pak. Sambil menunggu yang lain. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini di acara sharing knowledge kita yang pertama yang rencana akan dilaksanakan reguler tiap bulan ya. Mungkin ada yang sedang putar video ya, mungkin video rekaman yang lalu mungkin bisa dimatikan. Saya lanjut dulu ya. Nah, saya lanjut poin pertama adalah akan adanya reverse power ya. Bapak Ibu mungkin melihat di sini bahwa pada siang hari kita akan mengalami kondisi reverse power di mana mungkin the next saja Pak. Akan lebih mudah di slide selanjutnya saya jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita biasa ada di kuadran 1, ketika kita mengalami supply daya aktif dan daya reaktif gitu ya menuju beban, maka kita dari kuadran 1. Tapi kondisi akan berbalik ketika kita banyak distributed generation di sistem. Justru beban yang akan mensuplai ke sistem ya ketika siang hari, karena tadi PP-nya lagi banyak-banyaknya masukan listrik, bebannya tidak dipakai sehingga mengalami ekspor ke grid gitu ya. Justru kita sebagai pengelola itu akan mengalami kondisi di kuadran kedua. Kita kok supply daya reaktif, tapi kita kok menerima daya aktif. Nah, Bapak Ibu, ini suatu kondisi yang berbahaya ya, karena kita akan bicara proteksi sistem gitu ya. Apakah settingnya itu sudah mengakomodir reverse power, kemudian dari trafo, apakah kalau kita melihat lebih dalam ya kurva histerisisnya, apakah trafo tersebut punya kemampuan untuk menerima daya balik ya dari tegangan rendah ke tegangan tinggi di balik gitu ya. Nah, apakah ini kalau Bapak Ibu membaca literatur justru akan memperpendek umur trafo gitu ya. Jadi yang mau saya sharing adalah yang pertama, kita akan menghadapi kondisi namanya reverse power. Next. Selanjutnya,
Pak Agus bisa di next. Ya, nah Bapak Ibu, tadi saya sempat sharing salah satu slide kondisi kurva iradian ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS itu akan exactly mirip beda rasio aja dengan iradiasinya. Jadi ketika cahaya matahari tertutup awan, maka energinya akan menurun gitu. Nah bayangkan di slide sebelumnya Pak, di voltage fluctuation, nah bayangkan kalau kita menerima energi listrik yang tidak stabil, naik dan turun ya. Mungkin kita bisa ke slide sebelumnya yang di bagian voltage fluctuation, mundur. Ya, di sini. Nah, apa yang kita rasakan? Tegangan di rumah kita, ya, di slide voltage fluctuation. Nah, tegangan di rumah kita akan terpengaruh dengan kurva iradiasi ini ya. Bapak Ibu bayangkan kalau tegangan tidak stabil di rumah kita sesuai dengan standar, maka kita akan mengalami percepatan usia peralatan elektronik ya. HP Bapak Ibu, televisi, komputer, laptop yang berbasis power elektronik itu akan lebih cepat usia pakainya ya ketika tegangannya berfluktuasi secara signifikan. Nah bayangkan kalau PLTS ini skala besar, mungkin kalau kecil masih bisa dikompensasi oleh kekuatan sistem ya, tapi ketika dia skalanya cukup besar dan pembangkit tidak bisa mengkompensasi dengan baik, maka akan terjadi fluktuasi tegangan yang bervariasi di sistem kita. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengenal di sistem kita kan menggunakan sistem 3 fasa gitu ya, jadi RSP. Ketika kita memasang LTS, ada banyak yang memasang. Apakah mereka aware dengan apakah saya ini di jaringan fasa R, fasa S, atau fasa T? Itu tidak ada yang ambil konsen di sana ya. Ketika rumah mau pasang ya pasang aja. Gitu. Nah sebenarnya Bapak Ibu itu akan mempengaruhi balance dari voltage ataupun current ya, dimana ketika terjadi unbalance kita juga akan mempengaruhi kondisi sistem ya, baik itu proteksi, kemudian trafo yang paling terasa gitu ya, trafo akan mengalami derating cukup cepat jika terjadi unbalance yang cukup signifikan. Nah ini bisa menjadi concern suatu topik riset yang menarik ya untuk melihat behavior PLTS ketika terhubung ke sistem dengan skala besar. Lanjut. Selanjutnya adalah frekuensi. Nah, tadi Bapak Ibu sudah melihat kalau sudah energi yang dihasilkan berfluktuasi, ada intermitensi, kemudian tegangan berfluktuasi, maka dampaknya adalah frekuensi. Jadi lengkap nih ya power quality. Nah, tegangannya juga tidak bisa dijaga dengan baik dan frekuensi juga tidak bisa kita jaga di 50 Hz, maka itu tadi yang terdampak adalah pelanggan dan sistem gitu ya. Mungkin kita pernah mengalami gitu ya ketika gangguan blackout pada beberapa waktu lalu ya, salah satu line terputus, kemudian frekuensi kita menurun dan menimbulkan multiple effect ya sampai dengan blackout. Nah bayangkan Bapak Ibu kalau pembangkit kita berfluktuasi sepanjang hari dan kita tidak bisa mengkompensasi dengan baik, kemudian frekuensi ikut berfluktuasi, maka juga akan membahayakan sistem secara umum ya. Semua orang tidak ingin mengalami padam ataupun blackout. Next. Selanjutnya Pak. Nah, bagaimana mitigasinya Bapak Ibu ya? Kita harus mengkompensasinya dengan pembangkit yang punya ramping rate cepat gitu ya. Jadi ketika PV turun dalam skala 100 mega, maka harus ada pembangkit dengan 100 mega merespon dalam waktu beberapa detik gitu ya. Kita pakai konsep kesetimbangan dalam frekuensi ya. Jadi ketika
konsep frekuensi adalah ketika bebannya 100 maka supply-nya harus juga 100 gitu ya, sehingga dicapai posisi kesetimbangan 50 Hz. Kalau tiba-tiba di sisi supply-nya turun 100, maka harus ada pembangkit lain yang memberikan 100 agar dia tetap setimbang di 50 seperti itu. Nah, Bapak Ibu bayangkan kita harus menyediakan pembangkit yang punya respon cepat gitu ya untuk merespon PLTS ini. Coba bayangkan pembangkit yang cepat itu adanya pembangkit berbasis non EBT ya. Contohnya adalah pembangkit gas gitu ya. Gas. Nah, ini bisa punya ramping rate yang cepat ya. Bapak Ibu bisa lihat di kurva yang kanan ini. Ketika terjadi penurunan maka pembangkit gas kita akan merespon dengan cepat. Nah, bayangkan jika kita harus men-standby-kan PLTG gitu ya di sistem kita untuk mengakomodir PLTS tadi, berapa biaya yang disiapkan untuk standby-nya pembangkit ini. Tentu akan membuat harga listrik menjadi lebih mahal ya. Siapa yang ingin harga listriknya mahal gitu ya, naik 100 rupiah aja akan terjadi gejolak di masyarakat gitu, hanya 100 perak. Nah, apa yang mau saya sampaikan, EBT itu tidak murah ya. Bahkan ketika EBT itu banyak masuk ke sistem, itu juga masih membutuhkan pembangkit konvensional yang mampu merespon gitu, untuk penurunan energi tadi. Lanjut. Next, Pak. Ya, nah saya akan melanjutkan ke isu selanjutnya. Tadi saya sudah menyinggung salah satu isu power quality ya, atau kualitas daya listrik. Selanjutnya tantangannya adalah harmonik ya, harmonic distortion atau harmonisa. Mohon kembali ke slide sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya. Slide harmonic distortion. Sudah kelihatan Pak di sana? Di sini masih dark fenomena. Belum kelihatan, Pak. Di saya sudah harmonik Pak. Ya, sudah mundur. Ketika kita memakai PLTS, di dalamnya ada peralatan namanya konverter ya, suatu alat yang mengubah dari tegangan DC menuju tegangan AC ya. Tapi di balik peralatan power elektronik tersebut itu akan menghasilkan harmonisa yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau di sistem kita harmonisanya tinggi, mungkin Bapak Ibu bisa melihat gambar yang di kanan ya. Kalau dulu kita mengenal sistem sinusoidal itu mulus, ada seperti kurva sinusoidal atau kosinus gitu ya. Nah, kalau kita ada harmonik yang banyak, maka tegangan dan arus kita akan ada ripple ya, jadi ada cacat seperti itu ya, ada distorsi harmonisa di sana. Nah, dia harmonisa yang diizinkan dalam sistem kita itu adalah 5% ya, jadi lebih dari itu sudah mengganggu kualitas daya. Nah, Bapak Ibu mungkin akan membaca banyak referensi ya. Kalau pakai peralatan yang mengandung harmonisa tinggi, maka tagihan Anda bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kemudian mengaruh juga ke usia peralatan di rumah. Kemudian ada beberapa peralatan yang sensitif dengan harmonisa tinggi, motor-motor listrik, di industri dan lain sebagainya. Poin yang mau saya sampaikan adalah basis dari PLTS ini adalah konverter, yang mengubah DC ke AC, di mana yang berbasis power elektronik ini akan menghasilkan harmonisa. Nah, bayangkan kalau banyak konverter ada di sistem kita, maka akan memicu harmonisa juga yang cukup besar gitu ya di sistem kita, baik harmonisa arus maupun tegangan. Lanjut. Nah, satu lagi ya, ini riset yang cukup baru dan menarik ya. Ketika Bapak Ibu mungkin melihat seperti gambar bebek ya,
Di sini ada kepalanya di sebelah kanan, ekornya kiri, lalu di bagian tengah itu sayap. Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari apa yang saya ceritakan tadi dengan load profile di Jawa Bali ya. Sistemnya mirip seperti ini. Dan Bapak Ibu melihat ya, di tengah-tengah itu yang seperti sayap bebek itu adalah tahun di mana PV terus bertumbuh ya. Jadi ketika PV supply ke grid, load-nya tidak ada, kita nyebutnya net load ya. Pembangkit EBT dikurang dengan load itu disebut dengan net load, dan akan melihat Bapak Ibu load-nya akan melandai ke bawah gitu ya. Terus ketika naik tahun, PV semakin banyak, beban di siang hari berkurang, justru malah ekspor ke grid. Dampaknya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat yang paling bawah. Dari perut bebek sampai ke atas, Bapak Ibu bisa melihat kondisi slope yang cukup curam ya. Bayangkan ketika kita sore hari mencapai malam hari, kita harus menyiapkan pembangkit dengan ramping rate tinggi dan kapasitas besar gitu ya, sampai dengan malam hari untuk tetap menjaga 50 Hz dan mengejar daya gitu ya. Jadi ada yang sebelumnya kita sore hari ramping rate-nya slope-nya tidak terlalu, sekarang menjadi curam gitu ya. Begitu juga dengan ketika malam ke subuh dan subuh ke siang hari gitu ya. Kita harus menyiapkan pembangkit kita dengan ramping rate yang ramping down yang lebih cepat gitu ya untuk merespon ini. Nah, itu isu dari duck curve gitu ya. Mengapa dia disebut duck curve? Karena dia mirip bebek gitu. Nah, ini sudah dialami di California ya, negara bagian di Amerika. Next. Next, Pak Agus. Nah, ini salah satu upaya gitu ya, mungkin bisa beberapa teknologi akan masuk ke Indonesia. Mungkin kita sudah familiar dengan floating PV ya, tapi mungkin beberapa waktu lagi kita akan banyak melihat di facial panel gitu ya. Jadi tadi saya sempat menyinggung beberapa teknologi PV ya, ada banyak ya. PV itu bisa dibuat dari bahan plastik, mungkin ini sesuatu yang baru gitu ya. Dan ada juga saya mengenalkan sedikit namanya bifacial panel. Cahaya matahari yang mengandung foton kemudian merumbuk ke panel ini, itu akan melewati beberapa junction gitu ya. Nah, ketika dia keluar dari panel, maka sebenarnya masih ada energi yang masih bisa dikonversi. Nah, bifacial ini adalah memanfaatkan sifat cahaya ya yang memantul gitu. Ketika dia sudah selesai dikonversi, kemudian memantul kembali ke bagian belakangnya, sehingga kita bisa mengkonversi baik dari atas maupun dari bawah panel gitu, bifacial. Nah, beberapa bagian di Indonesia juga punya kontur tanah yang memungkinkan gitu ya untuk bifacial ini. Mungkin kalau di negara yang ada salju sangat bagus ya, Bapak Ibu, kalau memantulkan cahaya ke salju itu cukup baik gitu ya, terang, memantulkan dengan baik gitu ya, sehingga terlihat terang ya. Nah, itu cukup bagus untuk PV gitu ya. Salah satu benefit di daerah salju. Next. Baik, saya akan merangkum apa yang kita bicarakan selama 1 jam ini, dari jam 7 hingga jam 8 tadi, dalam satu key takeaway. Yang pertama adalah energi baru terbarukan itu sebenarnya di satu sisi adalah peluang yang cukup banyak benefitnya. Tadi kita mengenal ternyata EBT itu mampu merespon climate change, terus juga beberapa perusahaan itu juga membutuhkan EBT sehingga menjadi revenue. Ternyata di daerah yang kepulauan tadi, di daerah timur yang cukup sulit, tertinggal terlalu terdepan, matahari menjadi salah satu solusi untuk listrik mereka. Ada banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan gitu. Harga PV semakin murah, sehingga bisa bersaing, menyediakan listrik yang murah. Kemudian ada beberapa faktor tadi sudah kita bahas, yang saya rangkum bahwa ada peluang untuk memanfaatkan EBT gitu ya di sini. Di sisi lain gitu ya, ternyata diperkuat Indonesia punya potensi yang cukup besar gitu ya di daerah Katulistiwa, potensi yang tersedia sepanjang tahun,
kemudian tidak perlu tracking gitu ya karena matahari berada di sekitar satu istiwa dan seterusnya, sehingga Indonesia suatu lokasi yang cukup strategis untuk membangun PLTS gitu. Tapi ternyata dari sisi peluang tadi ada juga challenge-nya Bapak Ibu ya, terutama di sisi operasi. Kalau saya mungkin sedikit lebih teknis tadi karena di sini forumnya mahasiswa, ada banyak challenge dari sistem tenaga listrik seperti unbalance, voltage fluctuation, frekuensi, kemudian harmonik, duct curve, energi manajemen, protection system dan lain sebagainya ya. Itu ada bahkan sampai reverse power itu akan menjadi tantangan ketika kita mengoperasikan PLTS. Tidak hanya PLTS tapi PLTS dengan jumlah yang sangat besar gitu, sehingga itu isu-isu tersebut akan muncul. Nah, poin terakhir yang akan menjadi pesan saya gitu ya buat Bapak Ibu sekalian, bahwa kita di sini sebagai akademisi dan peneliti itu mau filling the gap yang mana, kita mau mengambil bagian yang mana untuk menyambut opportunities tadi dengan menjawab dengan hasil riset kita, dengan tesis kita, dengan pekerjaan kita, sehingga opportunity tadi bisa kita manfaatkan, dan challenge tadi bisa dari sisi teknologi bisa kita kendalikan gitu ya, sehingga pemanfaatan EBT di Indonesia itu semakin efisien dan optimal. Next lagi Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penutup ya. Saya beberapa tahun lalu menulis buku. Apa yang disampaikan di sini sebenarnya ada di buku ini. Buku ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, setidaknya di seluruh pulau di Indonesia gitu ya. Sudah punya buku ini, dan UKI setahu saya perpustakaannya sudah ada. Dan malam hari ini saya akan membagikan beberapa buku yang ke Bapak Ibu. Jika ada beberapa pertanyaan menarik akan saya kirim ke Pak Leo ya, ke kampus itu. Silakan kita berdiskusi Bapak Ibu, saya buka ruang untuk kami jawab. Saya kembalikan ke moderator Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handrea. Sangat menarik sekali untuk materi yang disampaikan malam ini. Ini banyak sekali membuka wawasan baru untuk saya dan juga teman-teman yang lain, akan merasakan atmosfer yang sama, Pak. Mungkin dari para audiens ada yang ingin ditanyakan terkait paparan materi yang sudah disampaikan dari Pak Handrea. Bapak Ibu silahkan. Boleh tanya Pak Sungkono Pak. Ya, silakan Pak. Makasih Pak Agus. Pak Andrea, sedikit mau tanya nih. Memang di negara kita saat ini lebih fokus pada, apalagi saat ini kan fokusnya tentang polusi ya di Jakarta itu, terutama kota-kota besar. Cuman kan gini, energi surya ataupun energi yang renewable itu kan saat ini mempunyai satu ruang yang sempit gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa fosil saat ini belum bisa digantikan oleh apapun. Kebutuhan negara kita ya saat ini. Terus selain itu malah pemerintah tuh membuka suatu peluang yang sebesar-besarnya untuk mengeksplorasi fosil. Nah, itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk kita ini sebagai akademisi ataupun praktisi untuk bisa masuk ke sana gitu. Bahkan peluang itu pun selalu tertutup gitu. Nah, hal-hal seperti itu secara undang-undang memang udah diatur, kita tahu bahwa energi ramah lingkungan harus kita ciptakan. Bahkan bukan negara kita sendiri, tapi negara lain pun dalam
kesepakatan Paris ya yang tahun lalu juga seperti itu. Bahkan kita tiap tahun pun juga ditagih dengan kondisi seperti itu. Saya rasa peluang-peluang kita untuk masuk ke sana itu hanya sekian persennya lah terhadap energi fosil gitu Pak. Mungkin Bapak punya cara pandang apa nih terhadap kondisi kita nih, terutama secara global ya. Gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak ya untuk pertanyaannya. Saya izin moderator langsung menjawab ya. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Sangat menarik ya. Kalau malam hari ini mungkin saya hanya menyajikan dari sisi teknikal saja Pak ya. Artinya mengambil dari satu sisi ya. Dari sisi tantangan ketika mengimplementasinya ke sistem dalam jumlah besar gitu. Tapi ini hanya bagian kecil Pak ya. Ada sisi teknoekonomi, ada sisi regulasi, ada sisi acceptance, ada sisi perception dan lain sebagainya itu regulasi gitu ya. Cukup banyak pembahasannya Pak ya, sehingga tidak mungkin kita bahas malam ini satu persatu. Karena ini yang mengundang elektro, saya mengambil peran topik dari sisi teknikal. Nah, kalau kita berbicara dari sisi regulasi gitu ya, regulasi ini merupakan salah satu ujung tombak untuk investasi ya di bidang energi bersih gitu ya. Jika suatu tujuan disupport dengan regulasi yang memadai gitu ya, yang mensupport untuk ke arah sana dan sinkron gitu ya. Ketika kita fokus di EBT, maka energi konvensional mulai dibatasi, itu akan menjadi mudah gitu ya, lebih baik gitu ketika disupport oleh regulasi. Tapi kenyataannya pemerintah kita memang banyak yang menjadi konsiderasi Pak ya kalau merumuskan suatu kebijakan itu ya. Pada saat ini tidak bisa kita pungkiri batu bara itu merupakan sumber energi dengan kalau mengenal istilah LCOE ya, Levelized Cost of Energy gitu, itu yang paling rendah, yang paling bawah harganya ya dibanding dengan jenis energi lainnya seperti gas, air, dan lain sebagainya gitu ya. Itu kalau di merit order itu yang paling pertama karena paling murah gitu. Jadi kalau kita pun mengoperasikan pembangkit, kalau constraint-nya kita murah, tentu porsi yang lebih besar baurannya ada di batubara. Tapi karena kita sudah dituntut 23% masuk ke sistem gitu ya, energi yang dihasilkan itu harus 23%, tentu kita harus mengkombinasi titik-titik yang paling optimal. Nah, balik lagi itu dari sisi operasi gitu ya. Kita balik lagi ke regulasi. Saya sepakat dengan Bapak gitu ya. Kita stakeholder kita berbagai pihak itu satu suara untuk mendukung gerakan transisi energi ini. Saya rasa itu suatu langkah yang baik ya di Indonesia untuk mempercepat pencapaian bauran energi baru terbarukan di sistem kita. Mungkin itu jawaban dan pandangan saya Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Nanti lain waktu kita diskusi lebih lanjut lah, biar lebih asik gitu ya. Untuk diskusi. Izin Pak, selamat malam Pak Agus, Pak Andrea, Ya, izin bertanya. silakan Pak. Ya, izin Pak Andrea, saya Agus dari Lampung. Sekarang saya ini masih mahasiswa aktif di UKI. Salam juga untuk Pak Dr. Pawenali yang di SCT PLN Pak Andrea, kebetulan satu angkatan di asesornya. Halo Pak Andrea. Halo, Pak. Iya Pak Andrea. Pak Andrea izin bertanya Pak Andrea. Ini kan terkait dengan regulasi. Saat ini kan lagi dikembangkan gaungnya yaitu energi terbarukan atau BT. Salah satunya adalah PLTS. Nah, ini pertanyaan saya ini kebetulan karena Pak Andrea ini adalah di PLN ya, jadi saya lebih ingin tahu gitu ya. Untuk PLTS itu Pak, untuk pelanggan-pelanggan kecil seperti daya-daya ya untuk rumah tangga lah Pak.
itu kan mendirikan itu membangun PLTS. Nah, pertanyaan saya ini berapa persen Pak PLN memberikan kompensasi untuk PLTS itu sendiri yang digunakan oleh pelanggan? Maksudnya kan kalau sudah membangun terus izinnya seperti apa? Apakah ini mempengaruhi wilus wilayah usaha PLN itu sendiri Pak, regulasinya Pak? Demikian Pak, makasih. Ya, moderator saya izin langsung menjawab ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya akan langsung jawab ya. Kalau kita menggunakan PLTS, kalau kita skalanya residensial, itu dilindungi dalam permen ya, permen terkait PLTS. Tapi kalau kita mengoperasikan pembangkit kita untuk jualan gitu ya, fokusnya adalah jualan, membangkitkan kapasitas tertentu, kemudian disuplai ke grid, itu harus ada izin khusus Pak ya. Untuk kapasitas, itu saya harus cek lagi permennya, untuk kapasitas tertentu harus mendapatkan izin dari Kementerian SDM dan juga PLN. Itu dari sisi pemasangan gitu Pak ya. Jadi PLTS setiap pembangkit yang terhubung ke sistem itu harus mendapatkan izin dari PLN khususnya dan juga dari Kementerian SDM. Kalau purpose-nya untuk jualan, izinnya berbeda lagi untuk mendapatkan izin untuk mendirikan pembangkit gitu ya. Itu ada kategori khususnya lagi. Nah, terkait dengan level penetrasi ya, ini sebenarnya kalau kita lihat permen yang 2019 diterbitkan kemudian direvisi ya, di sana masyarakat itu masih boleh memasang, saya merujuk ke yang lama dulu ya, memasang pembangkit PLTS itu sama dengan daya yang terkontrak di rumahnya. Jadi misalnya kalau di rumah kita itu 1.200, 900 PA, 450, 2.200 gitu ya. Nah itu harus dengan kapasitas terkontrak, tidak bakal bisa lebih. Jadi ketika kita beban terkontraknya 2.200, kita kalau beli inverternya di atas 2.200 itu pasti ditolak karena tidak sesuai dengan daya terkontrak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan aspek teknis ya. Jadi kalau Kementerian SDM itu menanyakan ke kita berapa sih penetrasi di suatu penyulang itu, di suatu sistem distribusi atau di sistem secara umum gitu, berapa persen sih yang diizinkan? Konsiderasinya adalah yang Bapak lihat saat ini ya. Jadi kalau ini adalah bahan yang kami sampaikan ke Kementerian SDM ya. Jadi dasar teknisnya ada di slide yang Bapak Ibu perhatikan ya. Dari mana berapa persen, saya nggak tahu apakah sudah diresmikan permen yang baru terkait PLTS, dapat angka persentase itu adalah berdasarkan konsiderasi dari masing-masing pendekatan teknis tadi. Frekuensi itu tidak diizinkan turun pada titik tertentu. Tegangan tidak boleh diizinkan turun lebih dari 10%. Harmonisa tidak boleh dari lebih dari 5% baik arus dan tegangan. Kemudian report power dan lain sebagainya. Sehingga dari situlah Bapak Ibu didapat satu formula yang paling optimal berapa persen diizinkan LTS ada di sistem tersebut. Jadi kalau ke depan itu setiap penyulang harusnya ada data penetrasi yang tersisa. Jadi misalnya di penyulang ke kampus UKI nih, UKI sudah pasang sesuai dengan kapasitas terpasang. Ketika sudah level penetrasi yang ditunjukkan oleh penyulang tersebut memenuhi, maka seharusnya tidak diizinkan lagi di sekitarnya di penyulang yang sama itu untuk memasang. Karena kenapa? Akan saling mengganggu di penyulang tersebut ya. Tiba-tiba di suatu pabrik misalnya atau di suatu kantor dekat UKI gitu banyak pakai inverternya yang jelek gitu ya, ada harmonisa. Dan itu akan dirasakan juga dengan beban-beban di sekitarnya gitu ya. Ini tidak bisa seperti itu ya. Setiap beban atau pembangkit kalau kita membaca grid code itu punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga keandalan sistem gitu. Mungkin sekarang belum ada penalti ya. UKI membangun
LTS, tapi menyebabkan distorsi harmonik sekian, harusnya kena penalti gitu ya. Itu tidak ada kita temukan di sini. Justru yang seperti itu menghambat menghambat pertumbuhan energi baru terbarukan di Indonesia. Belum udah dibatasin gitu. Nah, tapi kita memandang dari titik yang paling optimal gitu ya, dioptimasi di satu penyulang itu dari pendekatan teknis. Kita sudah tahu impact-nya ketika ada satu constraint yang dilanggar, maka akan terjadi seperti ini, kita sudah tahu, sehingga kita tetapkanlah titik yang paling maksimal. Nah, nanti mungkin ketika permennya sudah diresmikan, Bapak Ibu mungkin bisa melihat angkanya berapa ya, berapa kapasitas yang diizinkan. Mungkin bukan ranah saya menjawab berapanya, tapi kembalikan ke pemerintah gitu ya, sebagai pengambil kebijakan. Demikian Pak. Izin Pak Andreas, sekali lagi Pak Andreas, saya tanya Pak supaya saya gamblang gitu. Nah, Pak Andreas, kalau ini pasang baru, kita kan sebelumnya kan belum dapat suplai dari PLN. Nah, ini pasang baru ini rumah baru mau pasang PLTS sendiri tanpa PLN. Apakah ini diizinkan begitu Pak Andrean? Mohon informasinya Pak. Makasih Pak. Nah, ini sudah saya jawab di pertama tadi ya. Setiap pembangkit yang terhubung ke sistem itu harus mendapatkan izin dari PLN atau Kementerian SDM. Case-nya Bapak adalah Bapak mau berdikari mandiri gitu ya, mandiri energi, tidak terhubung ke sistem. Maka sebenarnya Bapak tidak perlu minta izin ke siapapun gitu ya, karena Bapak off grid gitu ya. Tapi ketika Bapak punya niat untuk terhubung ke sistem, artinya di sana ada potensi ekspor ke grid gitu ya, ekspor dari KWH ke grid gitu ya. Maka itu harus mendapatkan izin dari PLN gitu. Karena balik lagi ke aturan tadi, ada titik optimal yang harus kita sepakati bersama berapa maksimal energi tersalurkan ke grid gitu. Jadi begitu jawaban saya Pak. Oh ya gitu Pak. Berarti kalau kita off grid tidak perlu izin PLN, tapi kalau on grid karena kita ada 2 supply berarti harus izin ke PLN Pak sebagai penyedia listrik negara. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih, semoga menjawab ya Pak ya. Iya Pak, makasih Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak-Bapak semuanya? Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan. Saya mohon maaf ya, masih dalam perjalanan dinas, sedang mempersiapkan satu sistem ya untuk arus laut gitu ya di sekitar daerah Jawa gitu. Jadi masih dalam perjalanan, sehingga belum bisa stay di satu tempat gitu ya untuk apa ya, suara lebih baik ataupun tampilan lebih baik. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu, lumayan dapat buku gratis ya. Izin Pak Andrea. Silakan. Ya Pak, saya bisa bertanya tentang secara teknis Pak ya, teknis mungkin dari kestabilan sistemnya Pak, sistem PLTS ini Pak. Ya, gini Pak, tadi kan terkait dengan reverse power Pak di PLTS. Saya ada 2 isu itu Pak, saya mau ingin mendapat penjelasan pencerahan dari Bapak. Bila PLTS kalau yang di level-level low itu kan tidak signifikan Pak rasanya ya Pak kalau dia masuk ke grid dan tidak mempengaruhi sistem yang di internalnya. Tapi kalau di middle atau masuk ke sistem grid itu kan pengontrolannya agak susah, kayak seperti Bapak bilang tadi, efeknya bisa reverse. Saya belum tahu Pak, kira-kira kontrol di sistemnya internal PLTS itu bila di sistem kira-kira apa Pak? Kalau di sistem di pembangkitan kan ada gubernur, itu masing-masing punya kemampuan sendiri untuk mengontrol pembangkitannya atau peralatannya. Tapi di PLTS ini Pak, kira-kira pengontrolannya itu secara internal itu agar dia tidak reverse. Kira-kira saya belum ada gambaran Pak, mau mengetahuinya bagaimana sistem pengontrolannya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, seperti Bapak sampaikan tadi, PLTS internal kan ada isu-isu terkait dengan harmonik. Beberapa mitigasi kan dilakukan untuk mengatasi harmonik ini Pak ya. Bila dilakukan menggunakan peralatan, apakah itu
ada efeknya signifikan nggak Pak kira-kira untuk mengatasi harmonik di internal atau di dalam sistemnya yang dibangkitkan PLTS tersebut Pak? Bagian Pak pertanyaannya Pak. Moderator, saya izin langsung jawab ya. Iya Pak, silakan Pak. Pak Antonius punya latar belakang di pembangkit? Iya benar Pak. Di pembangkit mana Pak? PLTU, PLTG, PLTA. Semua Pak 3. Ya, saya akan coba jawab ya dari sisi PLTS gitu. Kalau di pembangkit konvensional mungkin kontrolnya cukup familiar Pak ya, governor, APR, output regulator gitu ya. Dan ada banyak proteksi lain gitu ya untuk mengatasi kondisi-kondisi seperti ini ya. Bahkan coba Bapak bayangkan reverse power di PLTU diizinkan nggak Pak? Sebenarnya nggak diizinkan, apalagi kalau ada statusnya kita jadi penjual atau pembeli. Betul, karena akan merusak generator ya. Generator akan beroperasi seperti motor ya kalau dia ada reverse power. Benar Pak. Benar. Itu Pak ya. Nah, saya akan menjawab dari sisi PLTS dulu. Ketika dia ada di tegangan rendah, PR gitu ya. Mungkin kalau kita melihatnya skupnya kecil ya, di rumah kita ya cuma kecil lah, supply-nya cuma berapa persen gitu ya ke grid. Kalau sistem TR ini, itu kan tidak berdiri sendiri Pak ya. Dari beberapa TR ini terhubung ke satu penyulang. Dari penyulang masuk ke suatu fasa. Dari fasa masuk ke satu trafo gitu ya. Nah, diakumulasi itu akan menjadi satu satuan daya yang cukup besar ya kalau kita bicara interkoneksi. Kalau masih di TR mungkin proteksinya tidak ada gitu ya. Tapi kalau kita bicara di distribusi gitu, kita sudah bicara proteksi Pak ya. Karena kita settingnya dari pembangkit one direction ya, dari pembangkit ke beban gitu ya. Bayangkan kalau terjadi gangguan di pangkal penyulang gitu ya, tapi pelesnya tetap nyala gitu ya. Yang harusnya trip, tapi dia tidak trip, atau sebaliknya, yang harusnya tidak trip, dia trip karena ada PLTS gitu ya, ada dua kondisi. Ini tentu harus di resetting gitu ya, ketika masuk PLTS ya. Ini menjadi concern. Nah, yang saya sajikan ke Bapak Ibu itu untuk men-trigger ya, isu-isu yang muncul di sistem kita ya. Jadi mitigasinya tentu ada gitu ya. Saya hanya memicu bahwa ini menjadi topik riset yang menarik buat Bapak Ibu ya. Ternyata ada isu ini dan akademisi bisa berkontribusi di mana gitu ya. Saya akan coba menjawab tadi dari sisi pertanyaan kedua, harmonisa gitu ya. Harmonisa untuk harmonisa itu kalau kita pasang satu persatu gitu ya, itu mahal Pak. Kita pasang filter ya, maksud Bapak ya, pasang filter satu itu akan mahal Pak. Tapi akan lebih mudah kalau filter itu dipasang di satu gedung induk atau dipasang di satu penyulang gitu ya. Jadi akumulasi dari Indonesia itu kita mungkin pernah mendengar THD Pak ya, Total Harmonic Distortion. THD inilah yang berbahaya gitu. Kalau kita mungkin mengukur dari satu sisi mungkin tidak bahkan kalau kita melihat persamaan matematisnya harmonisa itu bisa saling menutup atau malah bisa saling memperparah gitu Pak. Nah, akumulasi itu disebut dengan THD. Akan lebih murah solusinya kalau filternya dipasang di suatu penyulang atau dipasang di suatu gardu induk. Saya tadi lupa menjawab fitur di inverter Pak ya. Bagaimana kalau power? Nah, di inverter ada namanya power clipping, Pak. Power clipping itu bisa kita set untuk curtailment. Jadi curtailment ini adalah kondisi di mana bisa pakai algoritma, bisa manual, Pak ya. Jadi curtailment ini adalah kondisi ketika PP-nya berlebih, siang hari tadi ya, gambar bebek tadi lagi banyak-banyaknya, tidak dibutuhkan, operator bisa mengirimkan sinyal untuk trip, untuk di curtail, untuk dipotong gitu ya. Atau secara algoritmik menggunakan power clipping. Jadi ketika mencapai limit tertentu, dia akan buang ke download. Seperti itu Pak. Jadi terjawab ya pertanyaannya tadi ya terkait dengan reverse power di sistem, kemudian terkait dengan fitur inverter,
proteksi. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada utang 30 ya Pak Leo ya? Sudah ada 3 Pak. Sudah, ya. Saya kirim ke Uki nanti Pak. Oke, baik. Silakan Ibu, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin dari saya Pak, sebenarnya saya ada catat beberapa, tapi sebagian sudah ditanyakan tadi. Mungkin saya mengomentari ini Pak yang silakan Pak Firmanus mau nanya tadi ya? Silakan. Atau saya tanya dulu ya? Oke. Baik Pak, kalau saya lihat yang dark curve itu kalau saya bacanya Pak ya, saya membacanya itu berarti pada siang hari ini dari tahun ke tahun makin membaik Pak berarti ya? Jadi dari 2012, 2020 kelihatannya gap antara peak demand dan renewable energy production itu sudah semakin kecil gitu dari tahun ke tahun itu. Tapi kalau malam harinya itu kelihatannya semakin parah ya, sepertinya gitu. Ini apa yang terjadi? Apakah memang demand-nya semakin tinggi dan renewable energinya stagnan gitu? Atau seperti apa Pak gitu? Jadi kalau saya baca kurvanya gitu, nah berarti kan memang problemnya sih di malam hari kelihatannya yang semakin meningkat gitu. Nah apakah ada solusi yang sedang dipikirkan oleh PLN atau gimana Pak? Ya, baik, terima kasih Pak. Fenomena ini saya cerita latar belakangnya itu terjadi di 2017. Pertama kali negara yang mempublish terkait DACF itu adalah Amerika ya, tepatnya di CAISO atau California Independent System Operator. Mereka yang pertama melihat gambar bebek di sistem mereka. Saya cerita sejarahnya dulu. Ya, saya orang yang pertama dari Indonesia menulis di jurnal terkait dengan DACF ini ya, di Scopus Q1. Yang mau saya ceritakan adalah terkait dengan DACF ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, ketika di bagian kepala itu ada banyak garis, itu adalah pertumbuhan beban. Jadi dari warna ungu tahun 2012 kemudian meningkat sampai warna biru, itu adalah pertumbuhan beban dari tahun ke tahun. Jadi trennya di sini adalah meningkat. Nah, di bagian perut itu namanya net load. Net load itu adalah ketika siang hari misalnya seharusnya 25 giga. Tiba-tiba ada masuk TV 2 giga. Net load itu adalah pengurangan dari itu. 25 kurang 2 yaitu 23. Net load itu untuk memperlihatkan bahwa si operator kok melihat beban saya siang hari kok semakin kecil ya. Semakin kecil membentuk perut bebek gitu ya. Ternyata itu adalah karena masyarakat itu sudah memakai PLTS-nya sendiri gitu ya. Jadi tidak pakai beban dari operator listriknya di California. Jadi dia siang hari kok malah berkurang gitu ya, sedangkan di malam hari terus meningkat seperti yang Pak Leo sampaikan tadi. Nah, kondisi itu diukur mereka selama beberapa tahun gitu ya, dari 2012 sampai dengan 2020, dan mereka juga mengeluarkan publikasi, mereka memproyeksi untuk tahun-tahun mendatang. Nah, isunya tadi sudah saya sampaikan, di siang hari ketika terjadi reverse power, itu mereka harus meresetting proteksi mereka dan lain sebagainya, sudah saya ceritakan panjang lebar. Dan di malam hari itu bukan EBT-nya yang menjadi isu, tapi itu adalah pertumbuhan beban. Nah, bayangkan di bagian kepala itu semakin tinggi, perutnya semakin ke bawah, akan ada slope yang curam. Nah, Bapak Ibu, kalau kita balik ke prinsip kesetimbangan ya, kita harus menyediakan frekuensi 50 Hz. Ketika kita bebannya naik signifikan dengan delta T yang curam gitu ya, dengan delta T yang tinggi, sedangkan pembagi kita kan ya kalau kita belajar konversi energi gitu ya, harus kalau batu bara itu harus di steam dulu, kemudian menggerakkan generator, ada delay di situ antara ketika kita membangkitkan dan energi yang dihasilkan. Nah, bayangkan kalau kita sudah harus, pembangkit kita harus direspon dengan delta T yang
curam. Seperti motor itu harus digas dengan cepat gitu ya untuk ngejar tetap 50 Hz. Ketinggalan sedikit aja kita akan blackout. Gitu ya. Nah ini yang menjadi concern di California pada saat itu ya, sehingga mereka mulai re-engineering pembangkit mereka pakai teknologi bandar yang lebih baik, kemudian menyiapkan pembangkit storage dengan skala besar, pump storage untuk mengejar frekuensi tadi. Ada banyak mitigasi baik secara sistem maupun secara teknologi yang mereka kerjakan. Mungkin sekilas itu Pak gambaran terkait DACF ini mungkin tidak ditemukan di topik manapun ya, karena memang hal yang baru yang belum banyak pernah dikatakan. Demikian Pak Leo. Baik Pak, kalau di Indonesia case-nya sama Pak? Case-nya di Indonesia sifatnya forecasting. Jadi tadi saya sempat menyinggung grid parity Pak ya. Jadi itu salah satu bagian. Grid parity itu adalah kita coba memforecasting kapan Indonesia terjadi grid parity gitu ya. Walaupun hasilnya masih cukup lama dan itu pun di kota-kota tertentu. Lalu ketika ada grid parity, harga TDL-nya, kan TDL di Indonesia tuh nggak pernah naik, diatur pemerintah ya, standar flat terus gitu ya. Tapi Bapak bayangkan harga PLTS terus turun ya, mengacu ke formula Richard Swanson tadi, harga TDL, listrik PLTS makin turun, akibatnya apa? Harga PLTS lebih murah dari TDL. Ketika itu terjadi, masyarakat sudah punya preferensi seperti penanya sebelumnya tadi, saya pengen pakai PLTS sendiri aja, off-grid gitu. Nah itu masyarakat sudah ada preferensi, karena alasannya jelas, karena lebih murah gitu ya. Kalau sekarang kan mahal dan lifestyle gitu ya. Tapi ketika grid parity terjadi, itu karena memang murah gitu ya. Ngapain saya pakai PLN yang mahal, mending saya PLTS yang lebih murah gitu, karena memang murah. Nah ketika grid parity terjadi, maka kita memforecasting kota-kota mana saja yang akan bertumbuh, lalu kita hitung setahun, tiap tahun, sehingga kita bisa melihat DACF yang akan terjadi di Indonesia. Nah dari situ kita mulai menghitung lagi, kita membutuhkan pembangkit dengan ramping rate cepat berapa banyak gitu, sehingga untuk mengejar frekuensi tetap terjaga di 50. Gambarannya seperti itu Pak di Indonesia. Oke baik Pak, dua lagi mungkin pertanyaan cepat aja. Yang pertama mungkin slide-nya boleh saya share ke mahasiswa Pak ya? Sangat boleh Pak, silakan. Oke. Terus yang kedua mengenai kesimpulan Pak Handria tadi yang filling the gap Pak. Ya. Ya. Boleh tanya Pak, kira-kira kalau ada mahasiswa kami yang mau tesis di tempat Pak Handria bisa nggak Pak ya? Silakan Pak. Sekalian penelitian ya gitu. Ya, saya kebetulan dosen juga Pak yang membimbing. Oke. Jadi bisa Pak ya? Oke. Ya, khususnya saya bisa support di metodologi gitu ya. Saya tidak bisa ke penulisan gitu ya, karena membutuhkan waktu ya. Oke, betul. Yeah. Dari riset itu bisa saya bantu metodologi gitu. Oke, baik Pak. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak. Mungkin barangkali ada mahasiswa saya yang tertarik untuk mengambil tesis di PLN gitu. Jadi mengenai PLTS gitu atau yang lainnya. Jadi nanti saya kontak Pak Handria lah gitu ya. Silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oh ya, mengenai buku di UKI mungkin belum ada Pak, karena kebetulan saya cek di perpustakaan barusan belum ada bukunya Pak. Jadi mungkin nanti kami coba lengkapi lah gitu. Nampaknya sudah pernah saya kirim Pak ya. Jadi saya membagikan secara ya, UKI itu saya pernah kirim 2. Tapi tidak tahu dari satpamnya ke itu nyampe atau enggak. Tiap kampus di Jakarta saya kirim Pak. Oke, nanti saya cross check Pak. Tapi kebetulan saya akses dari perpustakaannya memang belum nemu Pak. Mungkin belum nyari serius itu, tapi sepintas belum dapat sih Pak. Tapi nanti ya kita usahakan kalau memang belum ada, kita coba nambahkan di dalam perpustakaan. Oke. Baik, cuma ya. Aja Pak, nanti dari penaya juga saya izin titip ke Pak Leo ya untuk diambil di kampus, dan perpus juga nanti saya tambahkan beberapa. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Silakan, ada mahasiswa atau alumni yang ingin bertanya. Silakan Bapak. Saya Pak. Silakan. Ya, baik Pak. Pak Andrea. Ya, terima kasih Pak, ini sangat menarik. Tadi bicara
ini singkat saja saya tanya mengenai harmonisa tadi, Pak. Bagaimana sikap PLN sebagai penyedia energi, Pak, terhadap konsumen yang mungkin nilai THD-nya sudah melebihi batas yang telah ditentukan? Dan tadi bicara soal penalti, Pak. Bagaimana di Indonesia ini kenapa tidak ada penalti gitu, Pak? Maksudnya sejauh ini seperti apa itu dari sikap PLN sendiri sebagai penyedia energi? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya izin jawab. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita sudah komit mau terjun di bidang energi ke tenaga listrikan, setidaknya kita tahu ada namanya grid code. Grid code itu adalah aturan sistem tenaga listrik. Sistem dimanapun itu pasti ada grid code atau kitabnya lah, undang-undang, semacam aturan gitu yang mengatur operasi sistemnya. Mau kita ke Singapura, mau ke Malaysia, mau ke Amerika, di Indonesia ada namanya grid code. Nah, di dalam grid code itu yang menerbitkan itu adalah Kementerian SDM ya. Artinya di sana sudah diatur tegangan yang harus disediakan. Kebanyakan untuk sisi PLN ya. PLN harus menyediakan tegangan tidak lebih dari 5% atau kurang dari 10%, frekuensi dibatasin sampai berapa persen, harmonisa berapa persen, dan di situ diatur bahwa setiap komponen yang terhubung ke sistem itu bertanggung jawab untuk kestabilan sistem. Nah, sampai sini dulu ya. Artinya di sana ada penalti yang counter. Nah, apakah kita pernah melihat gitu ya? Bapak Ibu mungkin kalau saya pernah melakukan pengukuran ya ke salah satu bangunan di sekitar Cawang gitu ya, di dekat sini ya. Ada suatu kantor yang pakai LTS. Di grid code diatur harmonisa itu 5%. Ketika saya melakukan pengukuran seminggu, saya izin ya dengan perusahaan tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, THD arusnya itu sampai dengan 35 dan 50%. Artinya kan tanpa mereka sadari, mereka merasakan harmonisa untuk mereka sendiri dan juga mereka membagikannya untuk sistem gitu kan, harmonisa arus. Kalau harmonisa tegangan saya bisa jamin tidak pernah lebih dari 5% karena PLN menjaga itu. Kalau THD arus itu tanggung jawabnya ada di beban-beban di kampus, di perusahaan, di industri, itu THD arus karena dampak impactnya dari peralatan mereka gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika 35% sampai 50%, sebenarnya mereka harus kena penalti gitu ya. Cuma di kita itu belum ada kita temukan ya seperti itu ya. Kalau PLN mungkin kena penalti sering kali ya, kena tegur, itu cukup sering terutama ketika terjadi gangguan atau blackout. Tapi dari sisi beban saya belum pernah menemukan ya. Gitu Mas. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak-Bapak yang lain masih ada tambahan? Bagaimana Pak Leo, apakah sudah bisa kita tutup atau masih ada pertanyaan lagi Pak? Boleh, silakan ditutup Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Baik Pak. Ya, saya... Terima kasih nih materinya Pak Andre. Terima kasih juga Pak Deli. Baik Bapak-Bapak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita untuk studi session kali ini, mari kita buka kameranya Pak. Kita foto bersama. Saya mohon maaf ya, masih di mobil. Oh, ini kayak di stadion ini. Oke, baik Pak ya. Saya ambil fotonya dulu. 1, 2, 3. Saya share. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semuanya atas waktunya
ini adalah pertama kita membahas masalah PV yang sangat detail sekali dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih. Pak Andrea, terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. Baik, selamat malam semuanya.